Halo, Billy sini. Kali ini gue mau bahas soal sebenarnya SSD SATA itu masih worth it atau enggak sih di tahun 2022 ini. Jadi ya saksikan aja, oke? Oke, kalau gitu kita bahas soal SSD lagi ya. Jadi kalau kalian tahu atau kalian nggak tahu ya, SSD itu ada berbagai macam ya. Ada 3 macam. Pertama SSD SATA, yaitu yang berbentuk kotak yang seperti kalian tahu, SSD SATA, jadi bentuknya kotak, ntar ada gambarnya. Terus ada SSD M.2, biasanya bentuknya kayak, kayak stick gitu, kayak batangan gitu, batangan. Yang ketiga adalah SSD M.2 NVMe, itu juga bentuknya stick juga, ada gambarnya nanti. Oke, jadi aku mau bahas soal antara 3 itu yang kira-kira SSD SATA ini masih worth it nggak sih di tahun 2022? Jawabannya tentu aja tergantung dari sistem komputer kalian ya. Kalau kalian mau beli komputer baru dengan dengan spesifikasi mid range ke atas, kayak gue kasih budget sekitar 15 juta. Ketika kalian merasa bisa beli RTX 2000 series atau 3000 series, gue rekomendasiin kalian nggak perlu beli SSD SATA. Gue rekomendasiin kalian langsung ke SSD NVMe 1 TB ya kalau bisa. Terus kenapa menurut gue SSD SATA itu nggak worth it ya di tahun 2022 untuk komputer kelas mid range gaming ya? Itu karena ada sebuah fitur buatan Microsoft bernama Direct Storage, kan? Mungkin kalau udah dengar dari tahun 2020 ya. Kalau kalian lihat di konsolnya keluar Microsoft di Xbox Series X ya kalau nggak salah, itu mereka ngeluarin kemampuan DirectX-nya, Direct Storage-nya di game Spider-Man Miles Morales ya. Jadi kalian bisa ngerasain kalau nggak ada loadingnya. Kalau kalian mungkin gaming ya, kalau kalian gaming dari kecil, dari gua zaman PlayStation gitu, PlayStation 1. Kalau kalian misalkan pindah scene, pindah event, pindah stage dari satu ke yang lain, itu kadang-kadang kan ada loading yang muter-muter gitu kan. Itu dengan kemampuan Direct Storage itu udah nggak ada lagi muter-muter loading kayak gitu. Jadi antara scene satu dengan scene yang lain itu nyatu gitu. Jadi benar-benar nggak kerasa kalau itu scene baru yang di load, karena kemampuan penyimpanan NVMe yang cepat banget, yang boom, yang gila banget. Jadi membuat teknologi Direct Storage ini muncul atau lahir ya. Makanya gue rekomendasiin sih bagi kalian yang mau rakit di mid range kelas 15-20 jutaan, kelas 12 jutaan. Kalau kalian merasa kalian mau future proof ya, jadi PC kalian mau up to date banget ya, kalian perlu beli SSD NVMe wajib ya. Tentu aja dengan graphic card yang mumpuni juga ya, kalau mau merasakan di storage secara maksimal kayak RTX ya. Terus apa SSD SATA jadinya nggak kepake? Tentu aja kepake ya. Bukan sebagai utama tapi sebagai secondary juga bisa sebenarnya. Tapi gue saran sih full NVMe ya bagi kalian yang berbudget ya. Jadi SSD SATA itu kayaknya ya buat kelas-kelas ke bawah, atau mungkin kalian mau fokus ke pekerjaan sehari-hari, browsing internet aja, atau office, atau kira-kira di stress. Gue nggak tahu apa itu mempengaruhi soal 3D atau soal content creation atau 3D gitu. Tapi yang jelas antara SSD SATA dengan SSD NVMe, perbedaan performa secara angkanya aja udah jauh banget gitu. Tanpa ada teknologi Direct Storage pun sebenarnya udah kerasa banget perbedaan kecepatan loadingnya ya. Bisa berbeda antara 2-3 detik kan, tergantung loading gamenya. Ya gue baca soal Direct Storage ya, gue baru baca bener-bener literally baru baca. Gue baca ternyata di spesifikasi minimumnya untuk Windows 11 ya, gue nggak tahu Windows 10, itu adalah
untuk bisa mengakses diri storage-nya tuh pertama adalah punya SSD NVMe. Gua rasa Gen 3 it's okay. Minimal 1 TB atau lebih besar ya. Itu yang gue baca ya. Yang kedua ini untuk Windows 11. Yang kedua itu graphic card kalian harus support DirectX 12 Ultimate ya. Dan gue baca itu kayaknya RTX 2000, RTX 3000 ya. RTX 2000, 3000 series. Gue nggak tahu soal GTX 1650 atau mungkin AMD kayak sekelas seri 6700, 6600 mungkin masih masuk kayaknya. Ya, jadi gua nggak tahu ya kalau untuk GPU AMD ya. Kalau tadi kan Nvidia RTX 2000 sama RTX 3000, jadi kita bisa asumsikan kalau ya yang setara generasinya sama Nvidia tadi ya, AMD kayak ada RX 5000 atau enggak RX 6000 series ya. Kayaknya bisa juga mereka pakai fitur direct storage. Terus soal game yang support direct storage kayaknya ya, kayak itu game yang emang spesifikasinya tuh butuh DirectX 12 Ultimate ya. Jadi kayaknya it's obvious gitu. Oke, jadi saran gua untuk kalian yang gamers sejati gamers yang benar-benar memikirkan nggak butuh dengan budget kalian dan mau memikirkan soal experience yang benar-benar wow ya, kalian perlu memanfaatkan teknologi direct storage ini. Jadi dengan budget 20 juta pasti cukup lah ya. 20 juta, budget 20 juta bisa nikmatin direct storage walaupun mungkin RTX 2060 bekas ya kayaknya karena memang GPU lagi harga gitu kan. Jadi konklusi dari gua pertama ya, kalau kalian rakit komputer baru dengan harga mid range dengan harga 15 sampai 20 atau ke atasnya tentu aja, gua saranin kalian jangan beli SSD SATA untuk storage primary, tapi langsung kalian beli SSD NVMe. Gen 3 it's okay, Gen 4 malah bagus, yang lebih jelas kayaknya dengan budget 15 juta masih belum. Gen 4 karena belum ada motherboardnya, belum ada prosesor yang mendukung Gen 4 ya kan, dan seterusnya. Dan belum ada GPU lagi juga. Oke, terus setelah jadi SSD SATA nggak cocok primary untuk itu, untuk mid range dan harus NVMe. Ketiga, kalian harus punya GPU yang setara, yaitu RTX 2000 atau RTX 3000, RTX 2060, RTX 2060, 3050, 3060 atau AMD RX 5000 series atau RX 6000 series ya, untuk mendapatkan fitur direct storage ini kan. Terus yang ketiga, lagi-lagi game yang mendukung fitur direct storage ini kayaknya ya game AAA ya, yang tentu aja di spesifikasinya cantumkan DirectX 12 Ultimate. Terus gimana soal SSD M.2 ya? Sebenarnya SSD M.2 itu versi kecil dari SSD SATA ya. Makanya dia SSD SATA kan kotak tuh. Di dalamnya SSD SATA itu ada SSD M.2. Nah, SSD M.2 itu dia berjalan di protokol SATA. Jadi kecepatannya bisa dibilang ya hampir sama SATA, cuman ukurannya lebih kecil jadi lebih compact ya. Makanya NVMe beda sendiri karena dia punya protokol atau punya interface yang sendiri, yang hebat gitu ya, yang terbaru. Tentu aja kalian, gue saran sih beli SSD NVMe yang berkualitas, yang udah teruji, yang direkomendasiin banyak orang mereknya, ya nggak terlalu mahal, ada di kelas menengah yang favorit orang itu tentu aja pasti ada ya pilihan orang. Tapi saran gue ya jangan yang murahan ya. Oke, kalau gitu terima kasih yang nonton video gue. Kalau gitu jangan lupa like kalau kalian suka, dan kalau kalian mau share dan patut di share kalian bisa share. Kalau kalian mau tulis di kolom komentar topik apa yang bakal gue bahas di video selanjutnya, kalian bisa silakan atau diskusi. Dan kalau kalian mau berlangganan atau nggak mau ketinggalan video gue, kalian bisa subscribe ya seperti biasa. Terus sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.